Pemirsa, saat ini masih ada kekurangan hampir 10 juta rumah di Indonesia dan pemerintah Prabowo Gibran menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun. Dan bagaimana program 3 juta rumah Prabowo Gibran ini akan dijalankan? Kita akan membahasnya dengan pengamat tata kota dan pemukiman Nirwono Yoga. Selamat pagi Pak Yoga. Selamat pagi Mbak Gema, selamat pagi Mas Fibrian, Ya. salam sehat Pagi, semuanya. Pak. Ya, Pak Yoga, nomenklatur kementerian yang mengurusi soal perumahan ini sudah dibentuk kembali dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Nantinya Kementerian PKP ini tidak hanya membahas soal rumah, tapi juga kawasan permukiman. Anda melihatnya seperti apa? Efektif tidak? Ya, sebenarnya tujuannya bagus ya. Artinya di sini ada dua catatan. Yang pertama, Kementerian PKP ini fokus untuk pembangunan perumahan dan ditambah sekarang kawasan permukiman ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Yang kedua yang menjadi catatan adalah dalam 10 tahun terakhir ini, bahkan bisa saya tarik mundur bahkan 20 tahun terakhir ini, kemampuan pemerintah untuk menyediakan perumahan sekaligus menata kawasan permukiman itu masih jauh dari target. Misal nih Mas Fabian, Mbak Gema ya, untuk perumahan ya, rumah tapak saja misalnya. Setiap tahun rata-rata yang baru bisa dibangun itu sekitar 1 juta ya. Sementara untuk hunian itu lebih hunian vertikal terus khususnya di perkotaan itu jauh sekali, yaitu rata-rata total ini dalam 10 tahun tidak lebih dari 71.000 ya dalam 10 tahun. Jadi kalau kita bicara tahunan ya rata-rata tidak lebih dari 7 ribuan. Nah, target yang dicanangkan dengan 2 juta perumahan di pedesaan dan 1 juta di hunian vertikal terutama di daerah perkotaan tentu menjadi tantangan yang cukup ambisius. Kalau itu ditargetkannya 1 tahunan ya. Beda kalau umpamanya itu ditargetkan dalam waktu 5 tahun ke depan misalnya 2 juta di pedesaan dan 1 juta di perkotaan mungkin akan lebih ringan kalau itu dilakukan ya. Kira-kira itu catatannya. Oke, nah Pak Yoga, tapi masih relevan nggak sih membangun rumah tapak satu-satu gitu ya dibandingkan dengan rumah vertikal, mengingat penduduk kita kan banyak banget untuk saat ini. Apakah lebih efektif membangun rumah tapak atau rumah vertikal? Kalau khusus untuk di kawasan perkotaan ya, kota dan perkotaan ya, itu jelas tidak ideal kalau kita membangun rumah tapak nih Mbak Gema. Karena apa? Tentu pertama lahannya sangat terbatas. Kedua lahannya juga cukup mahal ya, sehingga kalau pemerintah menyediakan untuk rumah tapak tentu antara kebutuhan dan baik itu kebutuhan lahan maupun kebutuhan biaya menjadi tidak ideal ya. Suka tidak suka untuk kota dan kawasan perkotaan sudah mulai harus diarahkan ke hunian vertikal. Maka kita juga harus mempunyai budaya baru untuk berhuni di hunian vertikal ini Mbak Gema. Ini yang saya lihat justru belum muncul ya. Kita ini kan masih suka rumahnya rumah tapak, bukan hunian vertikal. Jadi di samping nanti pemerintah menggenjot pembangunan hunian vertikal di perkotaan, juga harus sudah mulai dilakukan transformasi hidup di hunian vertikal. Karena budaya pasti jauh berbeda dari rumah tapak. Nah ini PR yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kemampuan membangun hunian vertikal tadi itu bagaimana Mas Sufrian menjadi tantangan ya. Kita masih jauh dari target sebenarnya tadi yang saya katakan 7 ribuan per tahun, 71.000 10 tahun itu kan jumlahnya sangat sedikit ya. Apalagi tadi ditargetkan 1 juta. Kita perlu belajar misalnya dari negara Tiongkok misalnya ya. Kemampuan negara Tiongkok itu dalam membangun satu hunian vertikal, satu hari nih ya. Satu hari itu bisa mencapai 10 lantai ya. Jadi kemampuan mereka sangat cepat. Kita perlu belajar banyak kalau memang Kementerian PKP tadi serius untuk membangun 1 juta rumah di hunian vertikal. Kemampuannya tadi yang dibangun ya. Dan itu ada industrinya. Mulai dari tidak hanya developernya, tapi juga industri yang memproduksi bahan bangunan untuk perumahan hunian vertikal. Jadi kita lebih membangun secara misalnya model panel, pabrikasi ya dalam waktu singkat itu bisa terbangun. Tapi kalau model yang membangun seperti sekarang jelas tidak akan tercapai. Contoh kasus terdekat misalnya, pemerintah membangun hunian ASN di IKN itu dalam 2 tahun ya, dari tahun 2023-2024 akhir nanti itu baru terbangun 2.500 tuh Mas Febrian Mbak Gema. Jadi kemampuannya yang menurut saya juga harus sangat ditingkatkan. Nah, bicara lahan. Nah, kalau bicara lahan, khusus hunian vertikal di perkotaan sudah tidak bisa untuk membeli karena pasti sangat mahal ya. Maka PR-nya adalah membangun rusunawa tetapi menggunakan aset Pemda. Apa itu aset Pemda? Mulai dari pasar ya, terus kemudian puskesmas, kantor kelurahan, kantor kecamatan, bahkan sekolah ya, yang dimultifungsikan menjadi kemudian rusunawa dan fungsi peruntukan awal. Itu yang menurut saya solusi paling strategis. Untuk regulasi dan juga anggaran pembangunannya ini akan tumpang tindih tidak Pak ya dengan Kementerian PU karena sudah dipisah sekarang kan? Iya betul. Nah
Kalau ini kita perlu belajar tahun 2014 ke bawah ya, di mana saat itu Kementerian PU dan Kementerian PR itu dipisah ya. Faktanya ya, dari beberapa kasus yang kami temukan itu beberapa hunian vertikal ya, di beberapa kota di Jawa terutama bahkan ya, begitu hunian vertikalnya jadi, ternyata koordinasi dengan Kementerian PU ternyata tidak semudah yang diharapkan. Misal ya, pada saat rumah susunnya sudah terbangun, tetapi fasilitas listrik, air bersih tadi, pengolahan sampah, sampai dengan pengolahan air limbah hingga jalan menuju ke rumah susun itu tidak terbangun, Mas. Karena tadi koordinasi antar dua kementerian ini tidak semudah yang diucapkan ya. Nah, ini yang kemudian menjadi landasan pada tahun 2014 sampai 2024 kemarin, Kementerian PU dan PUPR digabungkan. Karena dalam prakteknya ternyata koordinasi antara kedua kementerian tidak semudah yang dibayangkan. Jadi Kementerian PUPR membangun, PU-nya membangun jalan, kemudian cipta karyanya situ ada air bersih limbah, ternyata tidak nyambung nih nanti dengan pembangunan perumahan yang dibangun oleh perumahan rakyat. Nah, ini kendala yang kemudian tadi menjadi alasan utama digabung. Dengan dipisahnya sekarang ini, hal-hal itu juga harus dipastikan apakah koordinasi antar kedua kementerian tadi pasti dijamin misalnya ya. Antara perumahan kawasan permukiman tadi fasilitasnya juga sudah disiapkan oleh Kementerian PU terutama ya untuk mendukung pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Karena kendala utamanya ada di situ. Ini yang menurut saya juga jadi pertanyaan nanti kalau dari awal tidak ada koordinasi yang baik. Artinya kita akan mengulangi kesalahan yang sama ya di tahun 2014 ke bawah. Nah, ini yang harusnya menjadi catatan. Bahkan yang terpenting menurut saya Presiden bersama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman harus berani mengevaluasi apakah iya target tahunan 3 juta rumah itu realistis atau tidak. Lebih baik di awal ditegaskan daripada kita menargetkan yang tidak realistis tadi. Kira-kira itu. Oke, tapi Pak Yoga dengan adanya pemisahan nomenklatur antara PU dan PR di kementeriannya, bisa lebih fokus nggak nanti ke depannya? Ya. Harusnya iya bagaimana? Kenapa? Kenapa sudah jelas ya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Maka dia punya 2 PR. Satu, menyediakan perumahannya sesuai dengan target tadi, menutup backlog ya. Backlog kita udah di atas 10 juta ini, jadi ngejarnya juga harus benar-benar serius. Yang tadi kota harus hunian vertikal, sementara di pedesaan tadi rumah tapak. Nah, untuk desa sendiri ya, jangan sampai ini sekedar proyek. Kenapa? Kalau sekedar proyek nanti kita hanya targetnya 2 juta rumah per tahunan di pedesaan itu hanya berupa rumah yang kita kenal rumah modern ya. Artinya rumah modern itu begini, atapnya Atapnya genteng, dindingnya bata misalnya, kemudian lantainya keramik. Bukan itu. Justru yang ideal adalah 2 juta perumahan di pedesaan itu kembali membangun rumah tradisional yang ada di pedesaan ya. Pedesaan kita di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi sampai Papua bahkan Nusa Tenggara, Bali kan punya kekasan rumah-rumah berdesaan. Justru ini kesempatan emas kita untuk membangun kembali rumah berdasarkan kearifan lokal. Dan itu jauh lebih penting karena apa? Menggerakkan gotong royong masyarakat, bukan hanya sekedar proyek dari developer nanti. Kalau ini diserahkan kepada kontraktor perumahan, tapi bagaimana menggerakkan masyarakat di pedesaan untuk bergotong royong membangun rumah mereka. Nah, ini lebih penting. Kenapa? Kalau rumah-rumah tradisional tadi dibangun kembali, justru kita mendapatkan poin lebih. Apa itu? Dapat menjadikan kawasan destinasi wisata baru di daerah pedesaan. Dan itu akan membuat kawasan-kawasan tadi itu lebih hidup, lebih berkelanjutan ekonominya dan juga kesejahteraannya. Jadi tidak hanya sekedar fokus ke jumlah rumahnya tadi itu Mbak Gemma. Jadi ini yang menurut saya harus jadi kolaborasi lagi dengan misal Kementerian Pariwisata. Jadi membangun perumahan pedesaan juga membangun destinasi wisata baru di daerah pedesaan. Jadi tidak sekedar membangun rumah. Karena kalau bangun rumah aja, begitu rumah selesai, ekonominya tidak meningkat, ya tadi seperti Mas Febrian Mbak Gemma bilang, kembali tetap tidak ada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Enggak hanya membangun rumah sebenarnya. Nah, kira-kira itu. 3 juta rumah per tahun rencananya akan dibangun, tapi bukan hanya di perkotaan, namun juga akan di pedesaan dan juga di pesisir. Bagaimana dengan di tengah-tengah kota? Kalau tidak mau ke desa, ini mengaturnya akan seperti apa nanti? Ya, salah satu solusi membangun perumahan ini kan sebenarnya untuk mengurangi tingkat urbanisasi ke kota. Ya, jadi tadi ya saya katakan ada 2 PR besarnya, dibagi 2 tadi. Membangun perumahan di pedesaan tidak sekadar membangun proyek rumah ya, tetapi membangun kehidupan baru, membangun sebuah perkampungan, kawasan permukiman khas tradisional di pedesaan tadi, yang notabene menjadi potensial kalau itu dijadikan kawasan destinasi wisata misalnya. Itu satu. Sehingga arus urbanisasi juga akan berkurang karena di desa mereka sudah ada peningkatan kehidupan, sudah ada kegiatan destinasi wisata baru misalnya. Kemudian di kota, yang kalau kita belajar dari kasus tadi Johar Baru, Tambora, Tanah Tinggi, Taman Sari, sebenarnya sangat khas.
lokasi-lokasi yang sangat padat penduduk, padat bangunan ini juga rawan kebakaran ya. Maka solusinya harus membangun hunian vertikal yang notabene untuk menghemat waktu kita menggunakan seluruh aset Pemda yang ada di masing-masing kota. Karena apa? Setiap Pemda kan sudah punya lahan. Mulai dari tadi saya katakan lahannya berupa pasar, puskesmas, kantor kelurahan, kantor kecamatan, bahkan sekolah. Ini kan lokasi aset Pemda yang berada di lokasi strategis pasti ya. Di tengah kota itu pasti. Nah, bentuknya nanti misalnya begini Mas Firbian, Mbak Gema. Di lantai 1 sampai lantai 3 misalnya itu sesuai dengan peruntukannya. Kalau dia pasar ya berarti bawahnya pasar, kalau puskesmas, kalau kantor kelurahan. Baru di lantai 4 sampai 5 nanti bisa digunakan untuk anak muda, ya untuk co-working space, untuk UMKM misalnya. Baru di lantai 6 ke atas digunakan untuk hunian vertikal. Sehingga warga kota tidak hanya mendapatkan hunian baru, tetapi juga tempat usaha, ada kegiatan ekonomi baru di situ ya. Bahkan kalau di pusat kotanya strategis, basementnya itu bisa kita optimalkan untuk parkir. Kenapa? Kalau daerah seperti Tambora, Taman Sari, ya Johar Baru itu kan sangat padat. Dengan adanya lahan parkir tadi, masyarakat bisa penghuni rumah susunnya tadi bisa mengoptimalkan dalam bentuk koperasi. Mereka ada pendapatan juga, ada kehidupan ekonomi, bisa buka usaha catering sampai laundry misalnya. Jadi ini yang menurut saya harus ditegaskan, tidak sekedar membangun hunian. Ya, ini sama tadi di pedesaan dan perkotaan, kuncinya ada di situ. Sehingga dengan demikian pembangunan 3 juta rumah tidak sekedar menghitung jumlah unitnya, tetapi dampak dari pembangunan hunian tadi apa? Ada nggak peningkatan kesejahteraan? Ada tidak perbaikan kualitas hidup mereka? Baik di pedesaan maupun di perkotaan. Kira-kira gitu garis besarnya. Nah, Pak Yoga, berkaca dari beberapa rusunawa di Jakarta yang masih banyak kosong juga ya, karena kan banyak yang tidak mau dipindahkan, jauh dari tempat pencaharian mereka sebelumnya. Nah, bagaimana cara meyakinkan lagi kepada masyarakat yang tinggal di pinggiran agar mau pindah ke hunian vertikal ini, Pak Yoga? Betul, Mbak Gema. Jadi PR kita tuh ada 2. Satu, tadi yang saya katakan, pemerintah ini belum punya semacam skema membangun transformasi budaya hidup ya. Bagaimana budaya rumah tapak yang sudah kita nyaman lakukan selama ini tiba-tiba didorong untuk pindah ke hunian vertikal. Di mana budaya hidup hunian vertikal jauh sekali. Misal ya, kalau di rumah tapak kita buka pintu depan, buka warung kan bisa. Kemudian antar tetangga itu kan dekat. Begitu ke hunian vertikal kan nggak mungkin. Di depan kita jemuran, buka warung gitu kan bagaimana ya. Jadi ini yang harus dilakukan, bahwa ada perubahan budaya, ada perubahan usaha ekonomi, ada perubahan gaya hidup juga dari rumah tapak ke hunian vertikal. Itu satu yang harus dilakukan. Kalau kita belajar di Singapura, Kuala Lumpur, bahkan Vietnam ya, prosesnya itu cukup lama ya. Rata-rata di atas 10 sampai 20 tahun mengubah budaya hidup manusia. Jadi kalau ini tidak dilakukan, tidak heran kalau masyarakat kita masih enggan untuk berpindah ke hunian vertikal. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi tidak hanya sekedar pindah, tetapi di situ juga ada harapan baru. Mereka bisa hidup, bisa kerja, bisa usaha baru di hunian vertikal ya. Faktanya memang banyak penghuni rumah susun di Jakarta itu menunggak pembayarannya. Bahkan tunggaknya mencapai angka miliaran rupiah. Karena salah satunya adalah tidak adanya lapangan kerja. Tidak mampunya menimbulkan kegiatan baru di hunian vertikal. Itulah yang tadi saya katakan, di dalam rumah susun tadi sudah harus mulai disediakan misalnya tadi tempat usaha co-working space-nya, usaha UMKM ya. Terus kemudian tadi membuka usaha laundry, udah usaha catering misalnya. Sehingga ada usaha baru bagi warga di rumah susun mendapatkan penghasilan baru. Kalau cuma sekedar memindahkan saja, sama saja kita memindahkan kemiskinan dari rumah tapak ke hunian vertikal. Tapi tidak ada perubahan sosial budaya. Jangan sampai ini memindahkan kemiskinan ke rumah tapak yang baru ataupun vertikal yang baru sehingga jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.